Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'd. Alhamdulillah, puji dan syukur tentunya selalu kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, taufik dan hidayahnya, yang telah melimpahkan banyak kenikmatan kepada kita semuanya, baik kenikmatan iman dan Islam, kenikmatan kesehatan, dan kita berdoa semoga Allah memberikan kenikmatan umur yang panjang dan barokah. Salawat dan salam semoga selalu senantiasa tercurahkan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarga Rasulullah, para sahabatnya dan seluruh umatnya sampai akhirul zaman. Kita berdoa semoga nantinya saat yaumil kiamah insyaallah kita semua dan keluarga kita di rumah akan mendapatkan syafaat atau pertolongan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin. Bapak-bapak jamaah sekalian, pada malam hari ini saya tidak menyampaikan fikih, namun menyampaikan sedikit tentang bab silaturahmi atau silaturahim. Silaturahmi atau silaturahim, kalau misalkan di antara kita yang kelompok pengajian kita nih bapak-bapak itu tidak usah diragukan lagi. Karena ini sebagian dari silaturahmi, tapi yang kita sayangkan anak-anak kita. Anak-anak kita sekarang karena sudah terpengaruh beda dengan angkatan kita, anak kita itu jarang bersilaturahmi. Saya mengakui, anak saya sendiri pun begitu. Di kamar, terus paling nonton TV. Kalau pas ke kampus. Anda ada, dia ngikut kita. Jadi silaturahmi itu begitu penting karena mungkin bapak-bapak pernah mendengar bahwa keutamaan silaturahmi yang pertama adalah memperpanjang umur atau melapangkan rezeki. Nah, ini jadi pertanyaan, kok iso silaturahmi ini bisa memperpanjang umur? Nah, ini saya jelaskan. Silaturahmi atau silaturahim mengapa dikatakan memanjangkan umur? Karena begini, bapak-bapak, saat kita bertemu, kita ada masalah apapun, ketemu orang lain berbicara, apalagi diselingi dengan senda gurau, keresahan atau beban di hati kita kan menjadi berkurang. Kita menjadi yang pertama merengut, nengomah masalah keluarga, ketemu kali Pak Kamino Senggucu, akhirnya jadi melung guyu. Melung guyu akhirnya apa? Beban itu perlahan-lahan menjadi berkurang. Hati menjadi senang. Kalau hati menjadi senang, otomatis apa? Penyakit hati kan berkurang. Karena segala penyakit apapun yang kita alami adalah dari hati. Nah, hatinya menjadi bersih, enak, menjadikan apa? Menjadikan kenyamanan kita dalam hidup. Akhirnya kita menjadi lebih sehat. Namanya menjadi lebih sehat, insya Allah usianya akan semakin panjang. Teorinya seperti itu. Yang kedua, kenapa melapangkan rezeki? Karena dengan kita sering bersilaturahim atau bersilaturahmi, kita apalagi seperti dalam pengajian ini, setelah selesai majelis biasanya kan selalu ditutup dengan doa. Doa itu kan kita bermunajat kepada Allah, minta kepada Allah. Nah, minta kepada Allah, insya Allah apa? Segala rezeki akan diberikan kelapangan. Yang kedua, melapangkan dan menambah rezeki. Udah tadi. Yang ketiga, mendapatkan rahmat dan cinta Allah. Mendapatkan rahmat dan cinta Allah. Allah berfirman dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 1 yang artinya, dan bertakwalah kepada Allah yang dengan namanya kamu saling meminta satu sama lain, dan peliharalah hubungan silaturahim atau silaturahmi. Jadi mendapatkan rahmat Allah dan cinta Allah karena apa? Kita saling bertemu, misalkan ada kesulitan apapun. Tetapi dalam catatan bapak-bapak sekalian, apabila kita ini saya garis bawahi adalah kita bersilaturahim tentunya dengan orang yang soleh. Karena dengan bertemu dengan orang yang soleh, kelompok pengajian kita, misalkan kita ada masalah apapun, insya Allah diberikan solusi atau diberikan pemecahan masalah itu sesuai dengan syariat. Kalau kita berkumpul dengan orang-orang yang tidak soleh, misalkan saya ambil contoh, jalalah ada masalah keluarga. Masa keluarga istri kita misalkan dituduh mempunyai simpanan orang lain.
Tapi kalau kita wadul kepada orang yang soleh, kita nanti apa? Banyak-banyak beristighfar, Pak. Didoakan. Semoga mendapat hidayah. Coba panjenengan kumpul sama orang tidak soleh. Oh, hajar, woi, patah ini. Laras mutan. Nggih, malah makin jenengan disuguhi unjuan. Nah, sing marai puyeng. Nah. Yang berikutnya adalah menjadi tanda kesempurnaan iman. Rasulullah bersabda, tidak akan masuk surga orang yang memutus silaturahmi. Hadis riwayat Muslim. Hadis ini menunjukkan betapa berbahayanya memutus hubungan apalagi kita sesama saudara muslim. Bahkan dalam satu hadis dikatakan jangan sampai kita tidak bertegur sapa selama lebih dari 3 hari. Misalkan orang yang kemarin kita berselisih itu tidak mau ditegur, tidak mau kita tegur, kita cukup ketemu senyum. Perkara dia tidak menghiraukan senyuman kita, ngawikan tangan kita. Misal kita ketemu nih sambil senyum, syukur-syukur kita menyapa dengan ucapan Assalamualaikum. Perkara dia tidak mau menjawab, perkara dia tidak ngelengos, biar, tapi kita sudah mencoba. Nah, jangan sampai sana keras kita ikut keras. Akhirnya kita apa? Itu tadi tidak akan masuk surga. Karena kita memutus silaturahmi. Nah, yang berikutnya adalah mempererat persatuan dan menghilangkan permusuhan. Karena terus terang saja, kalau kita banyak bersosialisasi, yang mana kesalahpahaman bisa saja terjadi. Dengan kita bertemu, kita bisa memberikan penjelasan. Bisa memberikan apa istilahnya ya argumentasi. Wingi kok ono isu koyo ngene, sakjane piye to? Langsung dari sumbernya. Nah, tapi kebanyakan kita ini tidak mendapatkan informasi dari sumbernya. Saya pernah cerita dengan Pak Kamino juga, Pak Isnadi. Saat awal-awal pembangunan masjid, betapa fitnahnya luar biasa, Pak. Fitnahnya luar biasa. Pak mangan duitnya. Nah, saya cuma menguatkan iman saja. Insya Allah, saya pernah ngomong sama istri saya, di kawin aku rakuat. Fitnahnya luar biasa. Aku nganti arep membangun omah nganti rawani, Pak. Arep toko mobil meneh nganti rawani, Pak. Takut fitnah. Nah, padahal apa? Semua yang saya lakukan insya Allah, 1 rupiah pun tidak ada saya sentuh, insya Allah. Nah, jadi betapa beratnya kita terima fitnah, dan apabila kita minta penjelasan tidak sama saya sendiri, tapi melalui orang lain akhirnya berkembang, itu bahayanya. Yang berikutnya adalah, nah, kita menjalin silaturahmi seperti malam ini, insya Allah, ini thalabul ilmi. Malaikat itu akan datang, Pak, akan turun ke bumi dan mendoakan kita. Insya Allah doa malaikat itu dijabah, pasti dijabah Allah, bukan lagi insya Allah, pasti dijabah Allah. Nah, tergantung doa yang didoakan malaikat itu apa, wallahu alam, kita tidak tahu. Yang harapan saya adalah, dan bapak-bapak sekalian, semoga kita semuanya nanti dipersatukan di surganya Allah. Amin ya rabbal alamin. Saya bercerita, ini masalah memutus silaturahmi. Pada satu ketika, waktu itu sahabat Nabi bernama Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq itu mempunyai seorang anak yang bernama Aisyah. Dilalah Aisyah itu adalah istrinya Rasulullah. Suatu ketika Aisyah itu mendapatkan fitnah waktu itu, dan Abu Bakar As-Siddiq itu mempunyai kerabat atau sepupu orang miskin yang selama ini setiap hari diopeni lah, selalu diberikan sedekah, makannya ditanggung, pakaiannya ditanggung, termasuk tempat tinggalnya dicarikan. Itu namanya mistah. Mistah itu karena tidak mendapatkan penjelasan dari sumbernya, ikut-ikutan menyebarkan fitnah. Begitu tidak terbukti, setelah tidak terbukti, Abu Bakar marah sekali. Karena apa? Orang yang selama ini dipercaya diopeni saudara ini kok ikut-ikutan menyebarkan fitnah. Fitnah Aisyah. Akhirnya apa? Abu Bakar bersumpah. Aku bersumpah demi Allah tidak akan lagi ngeragati kui. Allah Subhanahu wa taala menegur Abu Bakar dengan menurunkan surah Quran surat Nur ayat 22. Langsung, Pak. Mulai Rasulullah
Yang artinya, dan janganlah orang-orang yang mempunyai kelebihan dan kelapangan di antara kamu bersumpah. Tadi Abu Bakar bersumpah. Dia mempunyai kelebihan, kelapangan rezeki yang selama ini membantu Miftah sepupunya itu bersumpah orang meneh. Gara-gara Miftah menyebarkan fitnah. Tidak akan memberi bantuan kepada kaum kerabatnya, orang-orang miskin dan orang-orang yang berhijrah pada jalan Allah. Dan hendaklah mereka memaafkan dan berlapang dada. Apakah kamu tidak ingin bahwa Allah mengampunimu? Dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Setelah disampaikan oleh Rasulullah tentang turunnya ayat ini, Abu Bakar pun menyesalinya dan berjanji untuk mencabut sumpahnya. Selanjutnya, setelah dia mencabut sumpahnya, keesokan harinya dia memberikan Miftah yang telah menfitnah Aisyah tadi lebih banyak lagi, lebih bagus lagi dibandingkan sebelum Miftah menyebarkan hoak tadi. Nah, yang kedua, tentang Umar bin Khattab. Umar bin Khattab atau Amirul Mukminin ini panjenengan sudah pirsa orangnya sangat galak, tegas, dan dah biasa membunuh orang sebelum masuk Islam. Tapi setelah dia menganut agama Islam, dia sangat alim, sangat setia kepada Rasulullah. Saat dia memimpin atau menjadi khalifah, Umar bin Khattab ini tentunya di Indonesia pun sama. Mesti ada kelompok atau orang-orang yang tidak suka. Nah, salah satunya ada orang yang tidak suka kepada Umar, setiap hari melakukan fitnah. Sampai pengikutnya atau katakanlah sahabat Umar ora trimo. Nah, ora trimo piye Amirul Mukminin pateni we po. Jangan. Kata Umar, jangan. Sepanjang dia tidak melakukan perbuatan maksiat, hanya mulutnya saja yang ngomong, jangan. Biarkan. Insya Allah akan mendapatkan hidayah. Betul, Pak. Umar tidak memusuhi orang itu. Begitu orang itu ndak lagi memfitnah dia, Umar bertanya, "Nendio si kae, si fulan biasanya ki memfitnahku kok orang ketok." Ternyata orangnya sakit. Nah, Umar bin Khattab ini seorang khalifah yang selalu belusuannya orang yang terang di kamera, boten Pak, tengah malam. Menyamar sebagai rakyat biasa melihat kehidupan rakyatnya. Dia belusukan mendatangi rumah si fulan tadi yang setiap hari memfitnah. Ternyata sedang sakit. Didatangi Umar bin Khattab, singkat cerita orang yang sakit tadi pun memeluk agama Islam. Karena melihat keluasan hatinya Umar bin Khattab yang tidak pernah memutus silaturahmi, memusuhi orang yang membencinya. Yang ikut Rasulullah ya. Akhirnya kebiasaan Umar ini pun diteruskan kepada anak Umar, Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar ini selalu menjalin hubungan yang dekat dengan sahabat-sahabat ayahnya Umar. Anak-anak kita, opo anakku menjalin hubungan karo Pak Mun, karo Pak Kamino, boten toh. Tapi anaknya Umar bin Khattab itu teman-teman ayahnya masih dijaga hubungannya. Nah, teman-teman akrab bapaknya didatangi. Ya, insya Allah untuk generasi-generasi kita, mungkin anak kita sudah tidak bisa lagi kita buat seperti itu. Kita berdoa semoga cucu-cucu kita nanti nurun. Nurun bisa seperti itu. Karena untuk merubah seseorang itu, habitnya seperti itu membutuhkan kerja yang sangat luar biasa. Wis kulino neng omah kon metu yo angel. Paling nek Jumatan tok. Nah, ngoten anak kula nggih sami. Tapi kita ndak usah khawatir. Insyaallah Allah Subhanahu wa taala bisa memberikan kemudahan kepada kita semuanya dan keluarga kita, karena bapak-bapak sekalian, kita semakin hari ini umur dunia ini semakin tinggal sedikit. Bencana sudah banyak terjadi. Kalau kita tidak menambah ketakwaan kita kepada Allah dari hari ke hari, tiba-tiba terjadi kiamat, amal kita nggak cukup, akhirnya kita mungkin tidak bisa bersama nantinya di surganya Allah. Untuk itu, mari kita memanfaatkan waktu sebaik-baiknya. Sekarang sudah 1400 kira? Tidak 47. 1447 sudah tua, Pak. Itu dalam kesempatan ini mari kita menjaga tali silaturahim, tetap kita berbuat baik sesama. Kadang kita biasa, kadang kita gojek-gojekan,
Kadang ada yang tidak terima, insya Allah. Tapi tetap kita niatnya bukan untuk menjatuhkan, tapi semata-mata perbedaan pendapat tuh biasa. Perbedaan pendapat biasa, tapi jangan dipendam terus-menerus berhari-hari. Jangan. Tetap saling bertegur. Saya kemarin rapat sama Mas Nanan nggak keras. Tapi saya menganggap saya dia masih saudara saya. Karena saya dengan Mbak Wid itu ya masih terhitung keluarga sepupu lah. Nah, jadi saya tidak marah sama dia, tapi menjaga selalu tetap baik saya tegur. Tadi saya tawari ngopi Mas. Nah, jadi jangan sampai hal-hal itu kita berlarut-larut. Demikian Bapak-bapak, semoga ini ada manfaatnya bagi diri saya sendiri, juga kita doakan semoga suasana di negara Indonesia ini bisa lebih cepat kondusif, tidak ada lagi orang yang bergontok-gontokan. Karena apa? Kerukunan berbangsa dan bernegara itu penting. Bagaimana negara ini bisa untuk melanjutkan pembangunan apabila di dalam negaranya suasana kurang kondusif. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamda'i wa fi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yabaghi li jalali wajhikal karimi sultani. Allahumma arinal haqqo haqqo warzuqna tiba'ah. Wa arinal batila batila warzuqna tinaba. La ilaha illa subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qablan maut wa rahmatan indal maut. Allahumma hawwin alina fi syaqaratil maut wa najatan minan nar wa'fu indal hisab. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma ya Allah, pada malam hari ini kami berkumpul dalam majelis ilmu membaca kitab suci-Mu ya Allah. Jagalah hubungan persaudaraan kami ya Allah, jangan kamu dekatkan setan untuk merusak hubungan kerukunan kami dalam berjamaah, dalam tadarus ini ya Allah. Allahumma ya Allah, berikanlah kami semua nantinya surgamu ya Allah, walaupun surgamu yang paling bawah. Dan nanti apabila salah satu di antara kami tidak nampak saat memasuki surgamu, ingatkan kepada yang telah masuk surgamu ya Allah untuk memanggil saudara kami yang biasanya bersama kami tadarus Al-Quran. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilni jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus